Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famalahum anit tazkiratil mu'ridin. Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Mereka ini adalah dalam konteks sejarah adalah Al-Walid Al-Mughirah dan pembesar-pembesar Quraisy yang menjadi musuh Allah. Dalam konteks ketauhidan adalah mereka yang orang-orang kafir yang merusak, yang merugi, yang membinasakan kaum muslimin. Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Ya karena mereka menutup diri dari kebenaran. Makanya mereka disebut kafir, orang yang menutup diri. Dalam konteks Islam tauhidnya seperti itu. Orang yang sudah menutup diri, dia akan selalu berpaling, tidak ingin melihat apa itu Islam, tidak ingin tahu apa itu penghisaban. Begitu. Ini juga salah satu ayat yang memiliki ciri membuat orang-orang Islam sendiri ini berbangga. Berbangga dengan Islamannya, berbangga dengan kebenarannya. Padahal ada dua kata yang menjadi senjata pemusnah massal di manusia adalah agama dan kebenaran. Itu ketika orang sudah merasa agamanya benar, ketika seorang sudah merasa kebenaran yang paling benar, itu senjata pemusnah massal dan itu sangat disukai iblis. Karena sekali lagi iblis sangat tidak peduli apa agamamu, apa kepercayaanmu, apa keyakinanmu, apa mazhabmu, apa ideologimu. Yang penting di mata dia manusia saling membantai, manusia saling membenci, manusia saling memfitnah, manusia saling merugi, manusia saling menghakimi, manusia saling membajak, manusia saling membunuh, begitu. Makanya di dalam sejarah syiarnya Nabi bukan sholat yang didahulukan, tapi tasawuf, berfilsafat. Dia memikirkan bagaimana bentuk kehidupannya akan datang, akan tidak beres jika tidak dirombak, jika tidak direformasi. Berfilsafat, nggak ada seorang nabi pun dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad yang tidak berfilsafat, itu tidak ada. Yang bertasawuf itu tidak ada. Pasti mereka berfilsafat, pasti mereka bertasawuf, pasti mereka dalam bahasa yang paling mudah dicerna berpikir. Berpikir, bukan syariatnya dulu, bukan. Proses berpikirnya dulu dibenarkan di dalam otak. Ketika proses berpikirnya sudah benar, maka melihat ayat ini bukan menjadi kebanggaan, menjadi rasa iba, menjadi rasa kasihan, melihat saudara-saudara kita terjebak di dalam neraka, begitu. Bukan petatang petenteng, merasa diri paling masuk surga sendirian. Kan ada kan mazhab yang merasa diri paling masuk surga sendirian. Lalu melihat mereka-mereka itu disyukurin, dinikmatin, kan itu sakit. Karena Rasulullah kalau seperti itu benar orang kafir, Rasulullah sakit. Tapi kan Rasulullah tidak seperti itu. Dia bereskan dulu keluarganya, dia bereskan dulu anak-anaknya, dia bereskan dulu lingkungan teman-temannya, baru masyarakat. Hati-hati. Proses berpikir ini yang kadang-kadang kita terbengkalai. Ketika orang berpikir yang ortodok tuh, yang merasa diri paling benar, bidah. Padahal imamnya paling puncak itu Umar bin Abu Khattab, itu rajanya bidah.
Al-Quran yang pertama Iqra, yang pertama jadi Al-Fatihah. Tapi apakah itu salah? Ya tidak. Itu hasil konsensus. Begitu. Perubahan-perubahan di dalam Islam, bidah-bidah di dalam Islam dengan akal sehat, ya, dengan akal sehat, dengan nurani yang kuat, dengan kebaikan yang benar, itu diperbolehkan. Sehingga kita tidak seperti Zionis. Kita teriak-teriak Zionis sialan, Zionis bangsat, Zionis anjing, tapi kita sendiri bangsat, kita sendiri biadab, kita sendiri anjing. Hidup di dalam kungkungan merasa paling benar, paling hebat, paling masuk surga, yang lain neraka semua. Apalagi ketemu ayat begini, takjubnya luar biasa itu. Kalau intelektualitasnya rendah, lalu mengapa mereka dalam titik di sini orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Wujud luar biasa meninggi itu pasti. Hati-hati dalam membaca Al-Quran. Belum tentu mereka yang kafir itu tidak memberi makan orang miskin. Belum tentu orang yang kafir itu berbincang untuk tujuan yang batil. Belum tentu orang yang kafir itu tidak mendustakan hari pembalasan, walaupun ada rasa takut di dalam mereka. Apakah Islam itu benar ada hari pembalasan? Begitu. Sehingga tidak hanya kuantitas, tidak hanya banyaknya jumlah, tapi otaknya kosong. Otaknya melempem kayak kerupuk, kena air sedikit melempem. Begitu. Sampai kapanpun itu Yerusalem tidak akan pernah menang selama Syiah dan Sunni saling tikam di belakang. Saling merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling majab, yang paling tinggi surganya. Tidak akan pernah. Belajar bersatu saja mereka tidak bisa. Apalagi mereka belajar untuk masuk surga, apalagi mereka belajar untuk menang. Tapi memang prosesnya sangat lama. Katolik Protestan juga saling bantai dulu itu. Berapa abad saling bantai. Saling pancung, saling penggal, saling merasa diri paling benar. Wajar, memang sudah proses. Makanya dibutuhkan kesadaran. Agar kita tidak masuk ayat yang seperti ini. Dan mereka berpaling dari kebenaran. Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Sekali lagi, titik awalnya kabar gembira. Bukan peringatan dulu, kabar gembira bagi mereka yang berbuat baik, bagi mereka yang berbuat benar, bagi mereka yang menyebarkan kasih sayang, bagi mereka yang menuranikan kemanusiaan, itu kabar baik. Lalu peringatan bagi mereka yang sebaliknya, itu akan ada hari pembalasan, itu poinnya. Terserah kamu mau pakai mazhab Syiah, mazhab Sunni, mazhab tai kucing segala macam, terserah. Itu hanya cara. Kita mau ke Amerika, mau naik kapal pesiar juga bisa. Jangan salah kalau ada duitnya. Gak harus naik pesawat terbang, enggak. Mau lewat laut juga bisa. Sekali lagi, Lanatullah tidak pusingin itu manusia ya. Mau beragama apa, peduli setan. Matanya terpuaskan, hatinya terpuaskan ketika anak cucu Adam saling membunuh, saling membantai, saling menikam, saling mencekik. Dan itu sangat terpuaskan lagi ketika hidup sengsara di dunia. Di akhirat tenggelam lagi ke neraka. Itu kepuasan yang paling tinggi. Karena dia merasa hak sebagai raja surga diambil alih oleh Adam. Dia didukung oleh para setan dan Adam didukung oleh para malaikat. Begitu. Kita sudah sampai ke surat Al-Mudaththir ayat 49. Semoga bukan hanya kesadaran yang kita dapatkan, tapi sikap hati yang lebih mengasihi, lebih mengopeni, lebih memberi nilai kepada kehidupan masyarakat.
bukan ujub, bukan takabur, karena dirinya Islam. Alhamdulillahirabbil alamin.